Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi adik-adik murid Sekolah Dasar Negeri Jobasin, SDN 03, SDN 04, SDN 05, SDN 021, SDN 023, dan SDN 025. Juga yang kami hormati, para guru dan pendidik, orang tua murid dan Bapak Ibu semua, selamat pagi. Juga yang kami hormati sahabat-sahabat dari PT Unilever, dari AFDOGI, Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Dalam hal ini yang hadir adalah Dr. Haifa Husain, Magister Gizi. Kemudian selamat datang juga Ketua PDGI Cabang Jakarta Pusat, Dr. Gigi Ahmad Syokani, spesialis ortodonti. Kemudian juga Penwil PDGI DKI dan PB PDGI. Dalam hal ini yang hadir bersama kita adalah Dr. Gigi Iwan Dewanto, MMR, PhD. Pertama-tama syukur kita panjatkan karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun hanya secara online, tapi kita harus syukuri hal ini. Dan kali ini kita masuk dalam suatu kegiatan di Bulan Kesehatan Gigi Nasional yang dengan bersama PDGI Jakarta Pusat terutama melalui kegiatan webinar dengan tema Kesehatan Gigi dan Mulut di masa pandemi COVID-19 yang akan dibawakan secara interaktif. Ini sedikit berbeda, tetapi pasti mengasihkan. Ya, pembicara narasumber kita adalah Dr. Gigi Nadia Febiani. Kita beri applause dulu ya. Ya, oke. Baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Gigi Petrus Maringka yang akan memandu jalannya keseluruhan acara pagi hari ini sampai dengan selesai. Izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Baik, seluruh peserta diharapkan mengikuti webinar ini dengan baik dan tertib, karena acara ini agak berbeda, bentuknya interaktif. Jadi, untuk adik-adik siswa terutama, ya orang tua juga boleh, guru juga boleh, diharapkan aktif untuk memberikan jawaban atau pendapat di setiap kuis yang nanti akan ditayangkan oleh narasumber kita. Mikrofon dan room chat dari peserta, panitia akan matikan demi menjaga konsentrasi peserta dalam pemaparan materi. Kecuali pada saat diminta untuk memberikan pendapat atau menjawab kuis oleh narasumber. Maka room chat pada saat itu akan dibuka selama 30 detik setiap kuisnya. Pada saat sesi tanya jawab, nanti akan diberikan sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand. Ya, ada di bawah kalau Anda menggunakan laptop, ada yang di HP juga Anda bisa mencari fitur raise hand. Dan yang terpilih akan dibukakan mikrofonnya untuk bertanya secara langsung. Peserta harus mengaktifkan tombol mute pada mikrofon saat bergabung selama webinar. Tidak perlu chat kehadiran, ya karena ini pesertanya cukup banyak. Fitur chat akan dinonaktifkan oleh host. Kegiatan akan berlangsung dari pukul 10 harusnya, kita agak terlambat sedikit, sampai 11.30. Dan jangan lupa, di akhir acara akan diadakan foto bersama. Tentunya pada saat ini, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan video. Ya, kalau enggak nanti fotonya kan lucu ya, kosong-kosong gitu ya. Baik. Sahabat, rekan, adik-adik semua, apabila ada kendala selama webinar ini, silakan menghubungi nomor telepon berikut di bawah ini. Ya, Anda bisa baca Dr. Gigi Yeni Yulianti, MM, MARS,
Beliau ini adalah juga ketua panitia dalam acara ini. Nomornya 0812 86 766 75. Sekali lagi saya ulangi, Dr. Yeni punya telepon nomor 0812 86 766 75. Semoga tidak ada masalah dan semoga acara ini berjalan dengan lancar. Baik, setelah ini kami persilakan dulu ada yang mau masuk. Silakan host. Di masa pandemi, penting meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Lakukan 3G. Gosok gigi dengan pasta gigi. Gunakan mouthwash antibakteri. Ganti sikat gigi tiap 3 bulan. Ingat, pakai maskermu. Lindungi dirimu. Baik, itu dia. Jadi kita selalu harus tetap mengingat dan kami tidak akan bosan mengingatkan bahwa kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker ketika kita keluar dari rumah atau bertemu dengan siapapun juga, dan menjaga jarak. Jadi ini pesan yang tidak akan pernah kami bosan-bosan sampaikan. Baik, untuk memulai acara ini, maka kita akan buka dengan menyanyikan secara hikmat lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Kita menyanyikan masing-masing semua secara virtual. Silakan host. Baik, terima kasih bahwa kita semua sudah membuka acara webinar ini. Maka kita akan memasuki acara berikutnya. Mewakili Ketua Panitia Dr. Gigi Yeni Yulianti, MMMARS, saya akan melaporkan bahwa acara ini terlaksana berkat kerjasama PB PDGI, PDGI Cabang Jakarta Pusat, Puskesmas Kecamatan Johar Baru, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, PT Unilever, SDN Jobasin, SDN 03, SDN 04, SDN 05, SDN 021, SDN 023, dan SDN 025. Untuk itu, kami melaporkan bahwa peserta dari sekolah jumlahnya yang terdaftar adalah 987 peserta. Dan dari umum yang juga sudah terdaftar ada sekitar 44 peserta. Jadi kalau kita total, belum termasuk panitia, angkanya berada di atas 1000. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya, total berada di 1031 peserta.
Baik, karena kegiatan ini milik kita bersama, maka kelancaran dan keberhasilan acara ini ada di tangan kita semua. Dan terima kasih atas kerjasama kita semua. Untuk itu, maka kita akan lanjut ke berikutnya. Acara berikutnya adalah sambutan dari perwakilan Sekolah Dasar Negeri, yaitu dalam hal ini kami undang Bapak Hadi dari SDN 023. Apakah Pak Hadi sudah bersama kami? Siap. Baik, selamat pagi Pak. Silakan Pak. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini. Yang saya hormati PB PDGI Cabang Jakarta Pusat, Kepala Puskesmas Johar Baru, Ibu Bapak narasumber, wabil khusus, Ketua Panitia, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak yang Bapak sayangi. Sebelumnya kita bersyukur hari ini kita bisa diajak menyelenggarakan kegiatan yang memang sangat penting bagi anak-anak kita pada saat pandemi COVID-19 ini. Saya haturkan ucapan terima kasih kepada seluruh penyelenggara bahwa anak-anak kami dan guru-guru kami semua terlibat dengan acara ini. Ini adalah acara Zoom yang paling terbesar dari pesertanya. Insya Allah mungkin paling banyak jumlahnya, sekitar di atas ribuan. Untuk itu kami haturkan ucapan terima kasih sekali lagi kepada penyelenggara. Ini adalah momen paling penting bagi anak-anak usia dini sehingga dia mengerti bagaimana cara melaksanakan perawatan gigi. Tidak banyak yang saya sampaikan. Saya mengaturkan ucapan terima kasih sekali lagi wabil khusus kepada teman-teman kami kepala sekolah yang ada di Jobasin yang sudah terlihat Ibu Eka Rahma. Selamat datang juga. Dan sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hadi. Harapannya juga adalah harapan kami semua ya. Terima kasih Pak Hadi. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya. Kita dengarkan sambutan dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Dalam hal ini akan kami undang Dr. Haifa Husain, Magister Gizi. Apakah sudah bersama kami? Baik. Apakah Dr. Haifa sudah bersama kami? Baik. Minta tolong panitia, apakah Dr. Haifa Husain sudah bergabung bersama? Sudah. Oh, baik. Halo dokter, selamat pagi. Pagi, terima kasih Pak Moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kepada yang terhormat Dr. Gigi Iwan Dewanto sebagai perwakilan PB PDGI, kepada yang terhormat Dr. Gigi Ahmad Saukani, spesialis orto sebagai Ketua PDGI Jakarta Pusat, serta pembicara kita Dr. Gigi Nadia Febriani, kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD 03, 04, 05, 21, 23, dan 25, teman-teman semua dokter gigi yang ikut hadir dan yang saya cintai murid-murid di sekolah. Pada kesempatan ini, di Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020, ada yang berbeda dari Bulan Kesehatan Gigi Nasional lainnya. Di mana pada saat ini terjadi pandemi COVID-19, sehingga sangat penting untuk mengetahui pentingnya kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi ini. Oleh karena itu, kerjasama antara Puskesmas Kecamatan Johar Baru, PDGI, AFDOGI, dan PB PDGI sangat penting pada webinar ini untuk melihat kepedulian masyarakat dan murid-murid untuk kesehatan gigi dan mulut. Karena pada masa pertumbuhan anak sekolah,
Gizi yang optimal hanya akan dapat terserap dengan baik jika kesehatan gigi dan mulut optimal. Oleh karena itu, saya mewakili teman-teman semua di Puskesmas Kecamatan Johar Baru mengucapkan terima kasih atas kesempatan kerjasama yang diberikan oleh PDGI dan juga oleh Afdogi bagi kami di Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Besar harapan kami, webinar ini akan sangat bermanfaat untuk murid-murid di sekolah, sehingga masyarakat Johar Baru menjadi sehat dan mandiri. Sehingga kita bisa berkata, merdekakan senyum, walaupun di rumah saja. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Dan berikutnya juga masih dalam acara sambutan. Mari kita undang Ketua PDGI Cabang Jakarta Pusat, Dr. Gigi Ahmad Syokani, spesialis ortodonti. Silakan Dr. Kani. Halo, apakah Dr. Ahmad Syokani sudah bersama kami? Oke, silakan dok. Terima kasih Dr. Petrus. Baik, silakan dok. Terima kasih Dr. Petrus. Suara Ya. saya terdengar? Udah terdengar tapi agak kecil dok. Baik, Suara saya silakan. terdengar ya dok ya? Silakan, sudah bagus. Baik, silakan Dr. Kani. Oke. Mungkin ada gangguan di internet atau sinyal ya. Baik, Ya, sudah, apakah dok. bisa? Oh, baik. Ya, Ya. silakan Dr. Kani. Nah, ini dia wajah gantengnya Dr. Kani. Terima Silakan, kasih dok. Saudara MC, Dr. Gigi Petrus Maringka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, yang terhormat Ketua PBPDGI, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Gigi Iwan Dewanto, MMR, PhD. Yang terhormat Kepala Puskesmas Kecamatan Johar Baru, ini diwakili oleh Dr. Haifa Hussein, Magister Gizi. Yang terhormat Ketua Panitia, Dr. Gigi Yeni Yuliani, MM Mars. Yang terhormat teman-teman dokter gigi di wilayah Indonesia, khususnya PDGI Cabang Jakarta Pusat. Yang terhormat guru, wali murid, atau orang tua murid dan murid-murid dari SDN Jobasin, yaitu SDN 03, 04, 05, 021, 023, dan 025. Dan para sponsor serta perwakilan dari Unilever, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ya, pada hari ini kita melaksanakan webinar dalam rangka BKGN, yaitu Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Ini merupakan BKGN yang pertama kali di tengah pandemi COVID-19. Jadi memang BKGN ini menyesuaikan kondisi saat ini, yaitu melalui webinar yang bertujuan untuk memfasilitasi para dokter gigi, para siswa, para guru, orang tua siswa, dan masyarakat umum untuk tetap mendapatkan edukasi di tengah badai pandemi COVID-19 ini. Untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam memberikan maupun menerima pelayanan kesehatan gigi dengan cara baik dan benar, tetapi tetap aman, tetap dalam protokol kesehatan yang memang sudah
gariskan atau sudah ditentukan oleh pemerintah. Melalui acara webinar ini memang kami selaku penyelenggara dari PDGI Cabang Jakarta Pusat dan didukung oleh Unilever mengharapkan para dokter gigi, siswa, guru, dan orang tua murid dan masyarakat umum dapat mengetahui dan beradaptasi dengan protokol kesehatan pelayanan gigi sesuai kondisi saat ini, mengaplikasikannya dalam praktek sehari-hari dalam memberikan maupun menerima pelayanan kesehatan gigi, dan tetap dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan kualitas kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia. Jadi biarpun saat ini kondisi pandemi dan saat ini kita sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja melalui di rumah atau work from home, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berpartisipasi dalam memberikan edukasi, dalam menerima edukasi, dalam meningkatkan kesehatan gigi masyarakat Indonesia secara umum. Jadi saya berharap kita semua tetap semangat, jangan patah semangat walaupun saat ini dalam kondisi pandemi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara webinar ini, dan terima kasih dukungannya kepada PBPDGI sehingga PDGI Cabang Jakarta Pusat bisa menjadi penyelenggara webinar dalam rangka BKGN kali ini. Dan tidak lupa sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sponsor yaitu Unilever dan didukung oleh AFDOGI atau Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini tetap terjaga dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Kani. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari PBPDGI. Dalam hal ini kami ditemani oleh Dr. Gigi Iwan Dewanto, MMR, PhD. Apakah Dr. Iwan sudah bersama dengan kami? Alhamdulillah sudah. Oh, baik. Selamat pagi Dr. Iwan. Monggo Dokter, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. PDGI Jakarta Pusat, kemudian yang bekerja sama dengan Dinas dan Puskesmas, dan tentu saja disupport oleh Unilever. Kita akan mengadakan Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Dan saya di sini memang diminta Dr. Yeni untuk khusus gitu ya untuk ikut. Yang alhamdulillah hari ini saya bisa mengikuti kegiatan di Jakarta Pusat yang ketuanya sahabat saya Dr. Ahmad Saukani. Dan alhamdulillah ini luar biasanya Jakarta Pusat itu sebetulnya mendapatkan jadwal yang di belakang, tapi karena kesiapan yang luar biasa dari Jakarta Pusat akhirnya bisa dimajukan untuk yang pertama dari seluruh Indonesia dan membuka Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Untuk itu kami dari PBPDGI memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk PDGI Cabang Jakarta Pusat. Kemudian kami juga berterima kasih, ini kerjasama yang luar biasa dari Puskesmas, di mana dan dinas ya, yang di sini dipilih Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Ini kami sangat mengapresiasi juga untuk kegiatan ini karena memang yang namanya kesehatan gigi dan mulut itu tidak akan pernah bisa kita
selesaikan sendiri. Apalagi itu dipasrahkan hanya ke dokter gigi. Di sini banyak sekali anak-anak yang saya lihat ikut dan luar biasa, lucu-lucu ya, pintar-pintar gitu ya. Senyum-senyum, dan saya kira ini semua menjadi masa depan bangsa kita. Dan saya harapkan di Badan Kesehatan Gigi saat ini kita dapat melakukan atau memberitahukan informasi tentang kebiasaan kesehatan gigi dan mulut yang paling baik. Ini juga ada Puskesmas Kelurahan Galur yang ikut, kemudian PKM Kelurahan Galur, ada Pak Soeharto yang mungkin sudah membuka juga. Kita di sini sangat-sangat berterima kasih, dan teman-teman, dan khususnya Dokter Gigi Nadia. Dan nanti akan ada juga dari pembicara kedua, saya lupa namanya, yang dari Angkatan Laut ya. Dr. Budi Marsetio, dokter. Dr. Budi tadi juga saya sudah lihat, Dr. Budi ya. Terima kasih banyak untuk ini Dr. Budi untuk masuk dalam acara hari ini. Dan untuk Dr. Nadia, semoga ini menjadi amal ibadah dan pahala untuk Anda mengubah pola kesehatan gigi yang baik. Untuk itu saya sangat berterima kasih untuk PDGI Jakarta Pusat, kemudian Pak Hadi juga saya berterima kasih atas sambutannya tadi untuk Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan catatan yang paling baik untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya, dan ini menjadi amal ibadah Bapak Ibu semua yang ada di sini, dan upaya ikhtiar kita untuk selalu berupaya menjadi sehat. Terima kasih, sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Dr. Iwan. Terima kasih sudah menemani kami. Ya, baik, saya juga tidak akan berlama-lama lagi. Kita akan mengundang Dr. Gigi Nadia Febiani. Kalau kita lihat dari gambarnya cantik, ya, pasti kita semua akan bisa mendengarkan dan mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Saya undang, silakan Dr. Nadia untuk bergabung. Baik, apakah Dr. Nadia sudah bersama kami? Mute. Nah, iya. Terima kasih, Dr. Petrus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izinkan Nadia untuk share screen. Dr. Petrus, apa kabar? Sudah lama nih kita tidak bersuara. Wah, lama sekali. Lama sekali. Iya, Kangen ya. betul. Tapi Kangen, betul. beruntung ada webinar ini ya. Cuma ya itu dia yang harus diingatkan selalu, bahwa jangan lupa masker kalau kita keluar, kemudian mencuci tangan dengan air sabun dan juga menjaga jarak. Baik, monggo silakan Dr. Nadia. Ya, sedang share screen ya, Dok. Bentar, Dok. Apakah sudah terlihat? Baik, sudah muncul. Baik. Terlihat semua ya. Sebentar ya. Oke. Ya, baik. Sebentar ya, Dok. Dr. Petrus, bagaimana praktik nih selama pandemi, Dr. Petrus? Ya, sejak Juni saya mulai praktek kembali, tetapi dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Jadi kalau anak-anak ke tempat saya terus bilang, Om Dokter, kok pakaiannya kayak astronot gitu ya. Iya, betul sekali. Tapi ya memang kita harus melakukan itu karena kita harus saling menjaga satu sama lain ya. Baik, ini sudah terlihat jelas Dr. Nadia. Baik, saya Silakan. akan mulai. Terima kasih Dr. Petrus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, dan berkah Allah bagi kita semuanya. Agar pertemuan kita pagi ini berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Bersyukur kita masih dianugerahi Allah dengan nikmat kesehatan. Namun, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka sendiri yang berubah, sesuai dengan yang dikampanyekan pemerintah. Iman, imun, aman, amin. Maka kesehatan itu perlu kita perjuangkan. Izinkan saya, Dr. Nadia, menyapa adik-adik, ibu-ibu, dan bapak-bapak semua dengan sebutan pejuang sehat. Salam. Pejuang sehat. Pejuang sehat. Pejuang sehat. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Nadia Febiani. Alhamdulillah Dr. Nadia diizinkan Allah untuk lulus tes masuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dengan perjuangan yang tidaklah mudah. Maka Dr. Nadia termotivasi untuk mendampingi adik-adik yang bercita-cita untuk mengikuti jejak Dr. Nadia. Mungkin karena Dr. Nadia biasa mengajar inilah yang menjadikan Dr. Nadia terpilih untuk berbagi ke pejuang sehat semuanya pada pagi hari yang cerah ceria ini, terutama ke adik-adik tersayang. Lulus tes masuk UI, perjuangan Dr. Nadia belumlah berakhir, tapi berlanjut dengan mencari tambahan biaya kuliah. Dr. Nadia pun sering menjadi model dan MC profesional. Ini salah satunya, MC nikahan, MC seminar. Dasar ilmunya dari Tantowi Yahya Public Speaking School. Ini saat Dr. Nadia menjadi model bersama Anissa Trihapsari. Dasar ilmunya dari Lembaga Pendidikan Ratih Sanggarwati. Sampai tiba saatnya Dr. Nadia lulus dari UI. Dan praktik dokter gigi secara profesional. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah pula Allah izinkan Dr. Nadia untuk sempat merawat gigi artis, Mas Onci, gitaris band Ungu. Dan istrinya yang model juga, Mbak Endita, dengan review yang memuaskan. Alhamdulillah. Allah pun izinkan Dr. Nadia mengisi rubrik kesehatan di majalah Intisari. Jadi, pesan Dr. Nadia ke adik-adik semua, bercita-citalah setinggi-tingginya. Dengan berdoa dan berusaha keras, kun fayakun. Terjadilah, maka terjadilah. Kalau Dr. Nadia bisa, adik-adik semua juga pasti bisa. Amin. Dengan izin Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah, Dr. Nadia diberi kepercayaan untuk mengabdi menjadi pengurus Persatuan Dokter Gigi Indonesia, cabang Jakarta Pusat. Acara ini terselenggara atas kerjasama yang solid antar pengurus. Tentunya bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Johar Baru, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Unilever, dan pengurus besar Persatuan Dokter Gigi seluruh Indonesia. Tepuk tangan virtual yang meriah untuk seluruh penyelenggara. Nah, para pejuang sehat semuanya, acara kita pagi ini formatnya santai. Dr. Nadia akan bacakan suatu kalimat tentang
Sejauh mana kita mengenal gigi yang sudah bertahun-tahun ada di mulut kita? Tak kenal, maka tak sayang. Dengan mengenal gigi kita, maka kita akan menyayanginya dan menjaganya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Para pejuang sehat, baik adik-adik maupun ibu bapak, nanti ketika Dr. Nadia instruksikan, tolong segera ketikkan di kolom chat Zoom. Benar atau huruf S jika salah. Dr. Nadia akan beri waktu 30 detik di tiap kalimat. Ada hadiah bagi yang paling cepat menjawab benar. Wow. Dan bisa Hadiah. unmute ketika Dr. Nadia sapa untuk berdiskusi. Kita mulai ya. Ih, apa itu? Ih, Sem. Kalimat yang pertama. Bagian terkeras di tubuh kita adalah tulang. Benar atau salah? Tolong ketikkan 1B atau 1S. Silahkan. 30 detik dari sekarang. Benar atau salah ya? Wah, sudah pintar-pintar banyak semua ya. nih yang menjawab. Alhamdulillah, pintar-pintar semua ya SD-SD Uju Basin ini. Wah, kakak sudah tidak sabar nih mau berdiskusi dengan adik-adik semua. Baik, Dr. Nadia sekarang mau menyapa Siska. Siska. Host Dr. Gigi Anissa, boleh tolong bantu untuk meng-unmute Siska? Siska. Siska. Kalau Siska berhalangan, mungkin bisa Feren Barlian. Feren Barlian. Kalau tidak bisa, mungkin GGC8 mobil Hot Wheels. GGC8 mobil Hot Wheels. Feren udah ada ya, Dok? Feren? Oh, Feren sudah ada. Halo, Feren. Assalamualaikum, Feren. Iya, Feren. Feren dari SD mana, sayang? SD pagi, Bu. 0? 0 berapa, sayang? 05 pagi. 05, baik. Feren kelas berapa, sayang? 4. Kelas 4 SD, baik. Feren menjawab S, berarti salah ya Feren ya? Anak-anak ya? Iya, Feren. Nah, Feren, kira-kira yang lebih keras daripada tulang apa ya, Feren? Yang lebih keras daripada tulang adalah? adalah gigi kita, Feren. Nih, jadi ternyata gigi kita adalah bagian yang terkeras di tubuh kita. Jadi, tulang dan gigi sama-sama mengandung kalsium, fosfor, dan bahan pengeras lain, Feren. Tapi ternyata kalsium dan fosfor itu lebih banyak terkandung di gigi daripada di tulang. Itulah penyebabnya gigi itu paling keras di tubuh kita. Begitu, Feren. Jadi, Feren, yang lebih keras daripada tulang adalah apa, Feren? Gigi. Betul sekali. Karena di gigi ada apa, Feren? Ada kalsium dan fosfor, ya, kalsium dan fosfor. Baik, terima kasih Feren telah berkenalan dan berdiskusi dengan Dr. Nadia. Oh iya, Feren, Dr. Nadia mau tanya, Feren cita-citanya apa kalau sudah dewasa nanti?
Kalau cita-cita aku sih pengen jadi dokter. Wah, jadi dokter. Wah, kakak doakan semoga cita-cita Feren untuk jadi dokter tercapai. Nanti Feren bisa menyembuhkan dan membantu banyak orang. Amin. Kita sama-sama Amin. doakan ya, Dokter Petrus ya. Iya, betul. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Baik, terima kasih Feren. Iya, Bu. Ya, iya, boleh tolong mute kembali ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ya para pejuang sehat semuanya ke kalimat yang kedua. Gigi tahan api, benar atau salah? Wow. Gigi tahan api. Benar atau salah ya? Iya, benar atau salah ya? Ya. Wah, ternyata pinter-pinter ini. Anak-anak semua langsung respon dengan cepat. Iya, betul sekali. Kita bangga ya dengan anak-anak SD Jobasin ini ya, Dr. Petrus. Iya. Baik, Dr. Nadia mau menyapa Anzani. Anzani dari SD 21. Anzani. Anzani, kalau berhalangan mungkin Zikri Akbar. Anzani udah di Oh, dia ada. Oh, baik. Anzani. Halo, Anzani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Anzani. Wah, jilbabnya pink. Cantik sekali, Anzani. Anzani dari SD 21 ya? Iya, Iya. Kelas berapa, sayang? kelas 5. Kelas 5? Oh iya, sebentar lagi naik kelas 6. Terus abis itu SMP deh. Wah, Anzani sudah besar. Anzani cita-citanya apa kalau sudah dewasa nanti, sayang? Jadi dokter. Jadi dokter. Amin. Semoga Amin. Anzani tercapai ya, sama seperti Feren tadi. Amin. Kami doakan. Nah, Anzani menjawab B. B itu berarti benar. Betul sekali, Anzani. Yeay. Anzani, terima kasih ya telah berkenalan dan berdiskusi dengan Dr. Nadia. Sekali lagi kami doakan agar cita-cita Anzani tercapai. Amin. Amin. Sama-sama. Nah, para pejuang sehat semuanya, ternyata gigi tahan api hingga suhu 1000 derajat Celcius. Wow. Wow, padahal air mendidih pada suhu berapa? 100 derajat Celcius. Ternyata gigi tahan sampai suhu jauh di atas air, sampai 1000 derajat Celcius. Nah, sifat gigi yang tahan api ini sangat penting, terutama pada pengenalan korban kecelakaan pesawat seperti pada gambar sebelumnya. Maka penting bagi kita untuk rutin ke dokter gigi, agar catatan kondisi gigi kita selalu baru dan siap dipakai seandainya dibutuhkan. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Walau gigi paling keras dan tahan api, gigi tetap bisa berlubang. Benar atau salah? Dia keras, tapi bisa berlubang. Benar atau salah ya? Benar atau salah ya? Tapi Dokter Nadia, ini anak-anak luar biasa ya. Mereka merespon dengan cepat gitu ya. Jadi ini memang pejuang-pejuang kesehatan kemudian hari nih, Dokter Nadia. Betul sekali. Amin. Dan banyak yang mau bercita-cita jadi dokter gitu. Iya. Baik, Dokter Nadia sekarang mau menyapa siapa ya? Adinda Kaila. Adinda Kaila, boleh tolong. Waalaikumsalam warahmatullahi Adinda Kaila. Biasa dipanggil siapa? Adinda, Dinda, atau Kaila apa yang lain? Dinda. Dinda. Dinda dari SD mana sayang? 21. 21. Lalu kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Baik. Dinda kalau sudah besar mau jadi apa cita-citanya?
Dokter. Dokter juga. Amin. Semoga tercapai ya Dokter Petrus juga ya. Luar biasa. Kita akan punya dokter-dokter yang hebat dan luar biasa nih. Iya, betul sekali. Untuk 20 tahun ke depan ya. Iya, amin. Mungkin Dinda bisa jadi Menteri Kesehatan nih ya. Wah, beberapa puluh luar tahun biasa. lagi ya. Amin. Amin, amin. Dinda jawab benar. Wah, Dinda pintar sekali. Betul jawaban Dinda. Terima kasih Dinda telah sama-sama dan berkenalan dengan Dokter Nadia. Semoga cita-cita Dinda untuk jadi dokter tercapai ya. Amin. Baik, para pejuang sehat semuanya, ternyata walaupun gigi itu keras dan tahan api, tapi tetap saja bisa berlubang karena kondisi mulut yang terlalu asam. Ibarat paku yang terbuat dari besi yang keras dan tahan api sekalipun, jika kontak dengan larutan asam, paku tersebut akan berkarat atau istilah sederhananya rapuh. Begitupun dengan gigi kita. Baik, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Konsumsi makanan dan minuman manis menghasilkan zat asam di mulut. Benar atau salah? Betul atau salah ya? Makanannya manis, tapi menghasilkan Makan kondisi enak. asam. Tapi asam. Benar atau salah ya? Tapi anak-anak nih lebih pinter-pinter nih. Semua langsung respon dengan cepat. Betul sekali, Dokter Petrus. Baik, Dokter Nadia kini mau menyapa Nu Julianti Prihatin. Nu Julianti Prihatin. Kalau berhalangan mungkin Siti Mayang Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Nu Julianti, Bu. Oh iya, baik Ibu Nu Julianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi, Ibu. Biasa dipanggil siapa, Ibu? Yuli, Bu. Ibu Yuli. Oh, Bu Yuli. Ibu Yuli. Widya, Bu. Oh, mamanya Widya. Widya dari SD mana, Ibu? D21, Bu. Oh, dari 21. Widyanya mana, Ibu? Ada, Bu. Ada. Ya. Oh ya, baik. Halo Widya. Widya kelas berapa, Ibu? Kelas 4. Oh, kelas 4 juga dari SD 21 ya. Widya kalau sudah besar mau jadi apa? Jadi dokter. Oh, jadi dokter juga. Wah, keren-keren. Baik. Akan banyak dokter-dokter muda nanti ya. Betul, betul. Amin. Nah, Widya menjawab benar. Betul sekali. Wah, selamat ya Widya. Jawaban Widya benar. Terima kasih Widya dan Ibu Yuli telah bersedia untuk berkenalan dan berdiskusi dengan Dokter Nadia. Semoga cita-cita Widya untuk jadi dokter tercapai ya. Amin. Amin. Nah, jadi makanan dan minuman manis ternyata merupakan bahan bakar bagi bakteri untuk beraktivitas hingga berkeringat. Nah, keringat bakteri tadi bersifat asam. Kondisi mulut yang terlalu asam akan melubangi gigi. Jadi, kita boleh makan permen. Permen kan manis ya, pejuang sehat semuanya. Boleh. Asal kita rajin sikat gigi. Sikat gigi itu 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Begitu para pejuang sehat semuanya. Oke. Kita lanjut ya ke kuis berikutnya. Bakteri dan jamur wajar ada di mulut. Benar atau salah? Di mulut ada bakteri, ada jamur. Benar atau salah ya? Benar atau salah ya? Tunggu aja deh. Tunggu nanti anak-anak aja yang jawab. Iya.
Oh, kita baru bisa lihat nih gambarnya ya setelah Iya. pembesaran 10.000 kali, 24.000 Dokter kali. Oh, Petrus. oke. Baik, baik. Dokter Nadia mau menyapa Redmi. Redmi nih merek HP-nya mungkin ya? Redmi. Atau Zikri Akbar Maulana? Zikri Akbar Maulana atau Redmi? Ayo, siapa yang duluan? Atau Elvina Apik Gunajar? Redmi, Zikri, Elvina. Siapa ini? Zikri ya? Halo Ya. Zikri, Assalamualaikum Zikri. Waalaikumsalam. Biasa dipanggil Zikri atau Akbar atau yang lain? Zikri. Zikri kelas berapa sayang? 3. Kelas 3. Dari SD mana? 03. 03. Baik. Zikri kalau sudah besar mau jadi apa? Dokter gigi. Dokter gigi. Wah, Dokter Petrus, kita punya penerus Iya. nih, dokter gigi. Selamat pagi, Dokter Zikri. Iya, wah Dokter gigi. Pagi, Dok. Pagi. Berarti Zikri suka ke dokter gigi dong ya? Suka. Wah, hebat. Kita doakan ya Dokter Petrus ya, semoga Zikri Amin. bisa jadi junior kita beberapa tahun ke depan. Berarti Zikri Makasih, juga Bu. sama-sama perlu Makasih, untuk Dok. merawat kesehatan gigi. Karena kalau kita jadi dokter gigi kita juga harus cantik, harus cakep. Masa dokter gigi giginya tidak rapi? Bukan begitu Dokter Petrus? Betul. Betul sekali. Malu. Terus jadi malu ya. Baik. Nah, Zikri menjawab benar bahwa memang bakteri dan jamur itu wajar ada di dalam mulut kita. Betul sekali Zikri. Wah, Zikri ini memang layak nih jadi dokter gigi. Zikri Akbar Maulana. Amin. Terima kasih ya Zikri telah berdiskusi sama-sama, Dok. dengan Dokter Nadia. Semoga cita-cita Zikri untuk jadi dokter gigi tercapai. Amin. Amin. Nah, para pejuang sehat semuanya tentunya pernah makan mie ayam ya. Wah, Dokter Petrus sih pasti suka nih dengan mie ayam. Nyam. Wah, jadi lapar nih ya kita semua ya. Dokter Iwan juga ngiler nih ya. Nah, kita bisa melihat jamur dengan jelas ada di atas mie ayam ini. Nih, jamur-jamurnya nih yang warna coklat. Dan rasanya enak ya, Dokter Petrus ya. Nah, ternyata ada jamur yang sangat kecil. Kita harus melihatnya dengan mikroskop. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Ini adalah tampakan jamur yang nama kerennya adalah Candida albicans. Namanya keren banget tuh ya. Penyebab jamuran di lidah. Nah, sedangkan gambar yang kiri ini adalah gambar bakteri. Nama kerennya adalah S. mutans. Tuh, namanya keren banget tuh, bakteri S. mutans. Penyebab gigi berlubang. Yang juga harus kita lihat dengan bantuan alat, namanya mikroskop. Tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, kemudian saat kita misalkan dirawat inap misalkan atau ada keluarga kita yang dirawat inap, kita jadi jarang mengunyah karena nafsu makannya berkurang ya Dokter Petrus ya. Kalau kita lagi dirawat inap, lagi sakit kan kita jadi jarang mengunyah gitu ya karena aduh nggak nafsu makan gitu. Sehingga jumlah Biasa ludah asam mulutnya. Iya, jadi berkurang. Padahal fungsi ludah adalah untuk menyiram sisa-sisa makanan yang terjebak di antara lidah ya. Nah, memang lidah kita itu normalnya tidak rata. Jadi, kalau pejuang sehat bercermin, lihat di kaca, ternyata lidah kita itu kalau bahasa orang awamnya gerinjul-gerinjul ya Dokter Petrus ya. Gerinjul-gerinjul, ada yang tidak ratanya, jadi tidak licin gitu seperti aspal gitu, tidak seperti itu, tapi ada gerinjul-gerinjulnya. Nah, di gerinjul-gerinjul inilah sering terselip sisa makanan. Nah, sisa makanan itu lama-lama akan menyebabkan sarang bakteri sehingga menyebabkan bau mulut. Kan kita tidak senang ya kalau berbicara dengan orang tercium bau mulutnya. Bukan begitu Dokter Petrus? Iya, betul sekali. Iya. Aduh, putih sekali. Iya. Kayak pakai bedak lidahnya. Bedak, betul sekali Dokter Petrus.
Nah, apalagi kalau pasien yang sedang dirawat inap ini mendapat obat antibiotik dosis tinggi, biasanya melalui infus. Nah, maka antibiotik ini akan membunuh bakteri yang ada di tubuh kita, termasuk yang ada di mulut. Sehingga jumlah bakteri jauh berkurang, sebaliknya jumlah jamur jadi bertambah, meningkat dengan pesatnya. Padahal kan kita harus menjaga keseimbangan jumlah antara bakteri dan jamur. Nah, sehingga tampaklah lidahnya itu sangat putih. Karena putihnya ini bukan hanya dari sisa makanan para pejuang sehat, tapi juga dari jamur yang sangat banyak. Nah, jamur ini akan menutup kuncup-kuncup pengecapan. Jadi, di lidah kita itu ada kuncup-kuncup yang membuat kita bisa membedakan mana makanan manis, mana makanan asam, mana makanan asin, mana makanan gurih. Nah, lapisan jamur yang putih ini akan menutupi kuncup-kuncup pengecapan tadi, sehingga kita jadi tidak bisa membedakan rasa-rasa makanan itu. Akhirnya kita pun jadi makin tidak nafsu makan, karena mie ayam tadi yang biasanya waktu kita sehat rasanya, enak sekali ya Dokter Petrus ya, wah tiba-tiba jadi rasanya hambar, jadi tidak membuat kita nafsu makan lagi. Begitu para pejuang sehat. Jadi memang lidah kita itu bisa jamuran. Maka biasakan untuk setiap sikat gigi juga membersihkan bagian lidah dengan pembersih lidah. Makanya Dokter Nadia itu ketika menjenguk keluarga atau teman yang sedang dirawat di rumah sakit, Dokter Nadia biasa membawakan paket sikat gigi dan pasta gigi. Nah, pasta giginya yang biasa saja, tapi yang sikat giginya yang ada bagian belakang bulu sikatnya itu ada bagian untuk khusus membersihkan lidah. Ya, jadi dengan bagian belakang bulu sikat ini yang bisa membersihkan bagian lidah kita. Nah, sehingga nanti pasien yang dirawat inap itu bisa tetap membersihkan lidahnya. Dan nafsu makannya jadi meningkat, jadi cepat sembuh deh pasiennya. Kecuali pasien demam berdarah ya, para pejuang sehat semuanya. Kalau pasien demam berdarah, cukup kita bawakan obat kumur saja, karena pada beberapa pasien demam berdarah, ketika sikat gigi jadi mudah berdarah gusinya. Seperti itu para pejuang sehat. Baik, kita lanjut ya, para pejuang sehat semuanya, ke kuis yang ke-6. Makan sayur dan kacang baik bagi kesehatan gigi dan mulut. Benar atau salah? Sayur, kacang, sayur berserat, kacang agak keras. Iya. Pagi-pagi ngomongin makanan semua. Betul sekali. Dokter Petrus suka makan kacang? Sangat suka. Kacang mede atau kacang? Semua kacang. Pemakan segalanya. Pemakan segalanya, omnivora. Baik. Dokter Nadia mau menyapa Juliet Aurea Kathleen. Juliet Aurea Kathleen atau Nur Kaila Ayuni. Juliet atau Nur Kaila atau Oppo A57. Halo, iya. Ya. Ibu siapa? Oh, baik. Ibu lagi di warung. Ini ibu siapa, maaf? Juliet, Bu. Ibu Juliet. Ibu Juliet, ibunda dari... Ya, Ibu? Ibu Juliet. Ibu Juliet lagi. Iya, Ibu Juliet lagi belanja nih di warung Dokter Petrus. Titip satu, Ibu. Satu. Baik. Halo, Ibu Juliet. Halo. Iya, Juliet, sepertinya anaknya, Dok. Oh, anaknya. Baik. Dengan siapa ini?
Dengan adik siapa? Juliet, Bu. Oh, adik Juliet. Juliet. Oh, baik. Adik Juliet dari SD berapa saya? 05. 05. Lalu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD. Baik. Adik Juliet kalau sudah besar mau jadi apa saya? Pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter juga. Wah, Dokter Petrus benar-benar ini SD Jobasti ini adalah Teman-teman calon-calon sejawat dokter kemudian hari. Iya, di masa depan, betul. Oke, Juliet menjawab benar dan betul sekali jawaban Juliet. Wah, Juliet nih kakak doakan jadi Dokter Juliet Aurea Kathleen P. di beberapa tahun lagi. Berarti Juliet perlu rajin belajar dan menjaga kesehatan. Bukan begitu, Dokter Petrus? Amin. Amin. Terima kasih Juliet telah berdiskusi dan berkenalan dengan Dokter Nadia. Monggo dilanjut belanja di warungnya. Baik. Nah, ternyata para pejuang sehat semuanya, mengunyah sayur dan kacang itu meningkatkan jumlah ludah yang tadi Dokter Nadia telah jelaskan mempunyai fungsi untuk menyiram sisa-sisa makanan yang terperangkap di sela-sela lidah. Mengunyah sayur dan kacang juga memicu pertumbuhan rahang pada anak, sehingga menurunkan resiko gigi berjejal, gigi berantakan, dan mengurangi resiko gigi bungsu tumbuh miring. Mengunyah sayur dan kacang juga memicu gigi susu tanggal atau bahasa sederhananya copot. Dan gigi permanen akan muncul menggantikan gigi susu tadi pada jadwal yang seharusnya tidak lebih lambat, tidak juga lebih cepat, sehingga menurunkan resiko gigi berantakan juga. Nah, kita bahas satu persatu ya para pejuang sehat semuanya. Kita mulai dari resiko gigi berjejal atau gigi berantakan. Ternyata para pejuang sehat semuanya, berbagai posisi gigi yang tidak seharusnya ini bisa mengurangi kualitas pengunyahan. Kondisi yang pertama yaitu ketika gigi atas terlalu turun ke belakang gigi bawah ya. Jadi kan normalnya gigi atas itu di depan, lebih ke depan daripada gigi yang bawah. Kemudian kondisi yang kedua di mana seharusnya kan garis tengah gigi kita itu adalah segaris dengan hidung. Bukan begitu Dokter Petrus ya? Nih, segaris dengan Ya, hidung. betul. Nah, bisa jadi giginya itu miring, lebih ke kiri atau lebih ke kanan dari hidung garis tengahnya. Kondisi yang ketiga adalah ketika gigi depannya lebih mundur, sedangkan gigi belakangnya lebih maju. Jadi bersilangan ya Dokter Petrus ya antara gigi depan dengan gigi belakang. Lalu kondisi yang berikutnya adalah gigi yang berantakan, yang maju mundur. Kondisi yang kelima adalah ketika ada jarak antar gigi. Jadi ada jendela di antara gigi. Wah, ada lubang angin ya Dokter Petrus ya? Iya nih, kayak gini nih. Kondisi yang keenam adalah ketika gigi bawah terlalu naik ke atas. Kondisi yang ketujuh adalah ketika gigi atas tidak bisa bertemu dengan gigi bawah. Wah, gigi atas dan gigi bawahnya lagi musuhan ya Dokter Petrus ya? Iya. Iya. Nah, kondisi ini para pejuang sehat semuanya menyebabkan akan sulit untuk menggigit makanan. Misal nih, para pejuang sehat mau menggigit apel. Nah, apelnya harus para pejuang sehat bawa ke gigi belakang. Tidak bisa dipotong dengan gigi depan karena gigi depan, atas, dan bawahnya lagi musuhan. Nah, kondisi yang terakhir adalah ketika gigi depannya terlalu maju atau bahasa sederhananya tonggos, giginya tonggos. Nah, semua kondisi gigi yang tidak seharusnya ini menyebabkan kualitas pengunyahan kita jadi berkurang. Harusnya saat makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut, kita mengunyahnya dengan sempurna. Sehingga makanan itu lumat. Makanan itu akan mudah diserap zat gizinya oleh usus nantinya. Kalau kita malas
untuk mengunyah dengan sempurna, maka nanti ususnya kasihan ya Dokter Petrus ya. Ususnya jadi terlalu berat bebannya. Begitu, makanya kita perlu membiasakan untuk mengunyah sayur dan mengunyah kacang. Jangan hanya suka untuk makan makanan yang lunak. Sering datang pasien ke Dokter Nadia, pasien anak. Nah, pasien anak ini seumuran sama pejuang sehat semua nih yang dari SD Jobasi nih. Dia gigi dewasanya sudah tumbuh, tapi gigi susu pendahulunya masih ada dan belum goyang bahkan Dokter Petrus. Nah, lalu Dokter Nadia tanya sama pasien anak ini, adik suka makan sayur? Dia langsung menggeleng dengan kencangnya. Adik suka makan kacang? Dia juga menggeleng. Adik suka makan mie? Langsung dia mengangguk. Kalau kita makan mie itu kan kita cenderung untuk ngunyahnya sebentar saja Dokter Petrus ya, langsung kita telan gitu karena mie itu lunak biar cepat. Padahal sangat berguna bagi kesehatan gigi kita untuk kita mengunyah dengan sempurna. Kita bersyukur karena kita diberikan Allah makanan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan untuk makan seenak kita. Maka sambil mengunyah tuh kita bersyukur, ya Allah, kita diberi anugerah ini untuk bisa makan dengan enak. Maka saya bersyukur dan saya wujudkan rasa syukur ini dengan mengunyahnya. Baru ditelan. Seperti itu para pejuang sehat semuanya. Sehingga dengan mengunyah ini, maka rahang bawah kita akan tumbuh dengan sempurna. Ya, kalau kita ibaratkan rahang bawah itu seperti pot, sedangkan gigi kita adalah pohonnya, betul begitu Dr. Petrus ya. Jadi potnya itu adalah rahangnya, sedangkan pohonnya itu adalah gigi kita. Kalau rahang kita sempit, pot kita kecil, maka nanti pohon-pohon yang mau tumbuh di pot itu akan jadi tidak kebagian tempat. Itulah yang menyebabkan posisi-posisi gigi yang tidak seharusnya ini. Walaupun memang ada penyebab-penyebab lainnya ya, para pejuang sehat semuanya. Nah, kita lanjut nih para pejuang sehat. Ke mengunyah sayur dan kacang bisa mengurangi resiko gigi bungsu yang tumbuh miring. Jadi, gigi bungsu itu adalah gigi geraham yang paling ujung. Munculnya paling terakhir, yaitu sekitar usia 20 tahun. Maka sering gigi bungsu ini tidak kebagian tempat, ya, karena memang ibarat tadi pot dan pohon, potnya kecil, rahangnya kecil, sehingga gigi yang terakhir muncul jadi tidak kebagian tempat. Sehingga bisa jadi gigi bungsu ini terpendam total di dalam rahang. Nih, seperti gambar yang kanan atas ini nih. Gerahamnya tidur, berbaring sampai ngorok nih ya Dr. Petrus ya. Nah, bisa juga gigi bungsunya itu kelihatan sedikit, muncul sedikit, tapi tidak sempurna, dan malah menonjok gigi sebelahnya. Aduh, kasihan sekali nih gigi sebelahnya. Gigi sebelahnya tertonjok oleh gigi bungsu ini, sehingga akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Nah, tentunya tidak nyaman ya para pejuang sehat semua kalau kita merasakan sakit gigi. Ada lagu dangdutnya Dr. Petrus ya? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Atau terbalik. Tapi lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Seperti itu para pejuang sehat semuanya. Nah, kita lanjut ke yang terakhir nih. Mengunyah sayur dan kacang bisa memicu gigi susu untuk tanggal atau tadi istilah sederhananya adalah copot, dan gigi permanennya muncul pada jadwal yang seharusnya, tidak terlalu lambat sehingga menurunkan resiko gigi berjejal. Nah, ini para pejuang sehat semuanya. Jadwal lepasnya gigi susu dan munculnya gigi dewasa. Ini penting terutama bagi para pejuang sehat yang mempunyai anak kecil. Sehingga para pejuang sehat, para orang tua, ayah ibu bisa turut memperhatikan perkembangan gigi anaknya. Ya. Dewasa, Dokter Nadia
coba jelaskan singkat tentang cara membaca kalender gigi ini. Kecil sekali. Kita bayangkan pertengahan Yang gigi dewasa kita ini. adalah Sini. di hidung, ya. Hidung ini sebagai pertengahan gigi kita. Berarti ini adalah gigi kiri, ini adalah gigi kanan. Jadi kita melihat gambar ini secara terbalik, ya, Dr. Petrus. Ini seperti bercermin. Jadi yang digambar sebelah kiri sebenarnya adalah sebelah kanan di gigi kita. Yang digambar sebelah kanan sebenarnya adalah sebelah kiri di gigi kita. Jadi seperti bercermin. Nah, Dr. Nadia beri contoh gigi yang kiri ini. Dari garis tengah, gigi satu, gigi susu satu, baby teeth itu gigi susu ya, bahasa Indonesianya para pejuang sehat, akan muncul atau bahasa Inggrisnya erupt pada usia 8 sampai 12 bulan. Jadi pada waktu masih bayi. Lalu akan shed atau tanggal atau copot pada usia 6 sampai 7 tahun. Kemudian digantikan oleh gigi dewasa atau gigi permanen pada usia 7 sampai 8 tahun. Gigi yang kedua muncul pada 9 sampai 13 bulan. Lalu copot pada usia 7 sampai 8 tahun. Lalu digantikan gigi dewasanya pada usia 8 sampai 9 tahun. Gigi yang ketiga muncul pada usia 16 sampai 22 bulan. Tanggal pada usia 10 sampai 12 tahun, lalu digantikan oleh gigi dewasanya pada usia 11 sampai 12 tahun. Gigi susu yang keempat muncul pada usia 13 sampai 19 bulan. Lalu muncul pada usia 9 sampai 11 tahun. Lalu akan digantikan oleh gigi permanen atau gigi dewasanya pada usia 10 sampai 11 tahun. Terakhir, gigi susu yang kelima muncul pada usia 25 sampai 33 bulan. Kemudian akan copot pada usia 10 sampai 12 tahun. Dan digantikan oleh gigi dewasanya pada usia 10 sampai 12 tahun. Ternyata para pejuang sehat semuanya ada 3 gigi paling ujung, yaitu gigi geraham dewasa, yang muncul tanpa didahului oleh copotnya gigi susu. Jadi langsung saja muncul gigi dewasanya. Gigi geraham dewasa yang pertama muncul pada usia 6 sampai 7 tahun. Yang kedua pada 12 sampai 13 tahun. Dan yang terakhir yang tadi sudah Dr. Nadia jelaskan sebagai gigi bungsu atau bahasa Inggrisnya wisdom teeth, muncul pada usia 17 sampai 21 tahun. Nah, karena muncul paling terakhir inilah, maka gigi bungsu ini sering tidak kebagian tempat sehingga menimbulkan masalah, di antaranya rasa sakit yang luar biasa. Makanya, yuk para pejuang sehat semua, ketika mama di rumah menyajikan sayur dan kacang-kacangan, dikunyah dengan penuh syukur. Dinikmati. Bismillah, alhamdulillah Allah masih menganugerahi aku dengan makanan yang seenak ini. Aku akan wujudkan rasa syukurku dengan mengunyahnya. Lalu kita telan. Alhamdulillah. Baik, para pejuang sehat semuanya, kita lanjut yuk ke kuis ke-7. Mengunyah satu sisi buruk bagi kesehatan, benar atau salah? Silakan. Biasanya kenapa Dokter Nadia kalau ngunyah satu sisi ya? Biasanya sih karena ada gigi yang berlubang ya di sisi kiri misalkan. Makanya tidak nyaman untuk mengunyah dengan sisi kiri. Akhirnya menggunakan sisi kanan. Karena sakit. Iya, karena sakit. Betul sekali, Dr. Petrus. Dr. Nadia ingin menyapa Elvina Apik Banujar. Elvina. Atau Oppo A3? Iya, Kak. Ini siapa, sayang? Elvina tuh.
Elvina ya? Baik. Elvina dari SD mana, sayang? Tolong di-unmute. Belum di-unmute. Tadi yang bersuara Elvina Ya, kah? ya. Oh, udah. Nggak bisa di... Iya, Iya, ini siapa, sayang? Elvina, Elvina dari SD mana, sayang? 21, 21. Kelas berapa? kelas 5. Kelas 5. Lalu Elvina bercita-cita jadi apa kalau sudah dewasa nanti? Jadi dokter gigi. Wih, jadi dokter gigi. Dokter Petrus ada lagi nih penerus kita, Ya. Petrus. Selamat pagi Dokter Gigi Elvina. Disapa tuh dokter gigi Elvina, dokter gigi Petrus. Baik, Elvina menjawab B. Betul sekali, benar ya Elvina, dan jawaban Elvina tepat sekali. Kita doakan ya Dokter Petrus, semoga Elvina belajarnya rajin, SD, SMP, SMA, nanti bisa kuliah di kedokteran gigi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Elvina sudah berkenalan dan berdiskusi dengan Dokter Nadia. Nah, para pejuang sehat semuanya, saat kita membuka dan menutup mulut, ada pergerakan dari rahang bawah. Ya. Nah, ini adalah bagian dari rahang bawah, sedangkan ini adalah bagian dari tengkorak. Nah, dihubungkan oleh sendi nih yang warna oranye nih, para pejuang sehat semuanya. Nah, ketika kita mengunyah satu sisi saja, maka akan membebani salah satu sendi. Misal nih, kita terbiasa mengunyah di sisi kiri saja. Nah, maka sendi di kiri akan terbebani. Lama-lama sendi kirinya akan ngambek. Wah, gawat sekali ya Dokter Petrus kalau sendi kiri kita ngambek gitu. Nah, awalnya yang kita rasakan adalah bunyi clicking. Nah, jadi coba para pejuang sehat dan Dokter Petrus juga nih, bareng-bareng kita memegang bagian depan telinga kita nih, pipi di bagian depan telinga. Sudah Dokter Petrus? Bareng-bareng? Ya. Lalu Saya bunyi dua-duanya, Dok. Lalu kita buka mulut ya. Tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Terasa ada pergerakan di depan telinga? Ya. Nah, pergerakan inilah yang merupakan pergerakan sendi pengunyahan kita nih yang warna orange ini nih gitu. Nah, awalnya akan muncul bunyi. Jadi ketika kita buka tutup mulut, clicking, 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 itu adalah gejala awal dari sendi yang ngambek para pejuang sehat semuanya. Nah, lama-lama kalau kebiasaan mengunyah satu sisi ini dipertahankan, lama-lama akan menjadi seperti ini para pejuang sehat. Pernah mendengar orang menguap tapi mulutnya terkunci, tidak bisa kembali menutup. Wah, gawat sekali ya Dokter Petrus ya. Iya, sakit. Menguap, sakit. Terbuka mulutnya terus tidak bisa menutup lagi. Nah, itu adalah akibat yang paling tidak enak ketika kita meneruskan kebiasaan untuk mengunyah satu sisi. Jadi, yuk para pejuang sehat semuanya, biasakan untuk mengunyah dua sisi kiri dan sisi kanan. Ya. Ketika ada rasa tidak nyaman di salah satu sisi, kemungkinan mungkin karena ada gigi yang berlubang, sehingga ketika dipakai mengunyah rasanya sakit gitu ya. Nah, berarti itu tanda-tanda bahwa kita perlu ke dokter gigi untuk mengobati gigi yang berlubang tersebut, sehingga sepulang dari dokter gigi kita bisa mengunyah dua sisi dan tidak sampai ke menguap lalu tidak kembali lagi. Itu kan sangat tidak enak. Para pejuang sehat semuanya harus dibantu oleh dokter gigi ya Dokter Petrus ya untuk mengembalikan rahang yang terkunci tadi gitu. Jadi kita tidak bisa sendiri gitu ya. Sendiri pakai itu tidak bisa, harus dengan bantuan orang lain, terutama profesional yaitu dokter gigi. Seperti itu para pejuang sehat semuanya. Jadi yuk kita mengunyah dua sisi. Baik. Kita lanjut ya ke kuis ke-8. Ngilu tiap makan es krim karena pasti karena gigi berlubang. Benar atau salah?
Ini mah ngiler sama es krim. Enak banget ya es krimnya, rasa stroberi tuh sepertinya ya, Dr. Petrus ya. Iya. Wah, udah banyak yang jawab. Iya, udah banyak. Hebat nih ST Jawa Basin. Hebat. Nah, Dr. Nadia mau menyapa Muhammad Arya Hamdani. Muhammad Arya Ramdhani. Muhammad Arya dari SD 03. Atau Retmi. Atau Tika. Tika Anik Pratiwi. Atau Arin Dwi Aprianti. Siapa nih yang duluan nih? Retmi. Oh, Retmi. Baik, Retmi. Retmi ini merek HP-nya ya? Nama adiknya siapa? Retmi. Iya. Oh, atau nama adiknya Retmi? Oh, bukan. Namanya siapa, sayang? Oktav. Oktav, baik. Oktav dari SD mana, sayang? 03. 03. Lalu kelas berapa? Kelas berapa Oktav, sayang? 3. Kelas 3. Oh, jadi Oktav ini kelas 3 SD. Makanya bisa dipencet B. Wah, suaranya bergaung nih ya, Dr. Petrus ya. Iya, tadi ada yang kepencet mute-nya. Oh, Gak apa-apa, silakan teruskan. Baik, berarti Oktav ini kelas 3 SD 03. Wah, itu seperti pantun ya, Dr. Petrus ya. Kelas 3 SD 03. Nah, Oktav menjawab benar. Nah, pintar sekali Oktav. Oktav kalau sudah besar mau jadi apa? Dr. Nadia mau tahu. Bola. Jadi apa, sayang? Pemain bola. Wih, pemain bola. Wow. Siapa pemain bola favoritnya? Messi. Wah, Messi, wah. sama sama Dr. Petrus. Wah, berarti kamu suka main bola ya? Iya. Sama tetangga-tetangga ya di rumah? Wah, keren sekali. Pernah ikut pertandingan bola? Pernah. Wah, menang ya? Ambil barang saya sedikit. Pernah juara 2. Wih, keren banget juara 2. Wah, Dr. Nadia doakan agar cita-citamu untuk menjadi pemain bola yang hebat tercapai. Nanti bisa mengharumkan nama bangsa. Menjadikan bendera merah putih kita digeret ke atas di Olimpiade misalkan. Bukan begitu Dr. Petrus ya? Iya. Wah, nanti kesebelasan Indonesia menang Olimpiade tahun 2000 berapa nih Dr. Petrus ya? Kalau dia yang main ya? 2030. Memperkuat timnas. Amin. Baik. Terima kasih sudah berkenalan dan berdiskusi dengan Dr. Nadia. Semoga cita-citamu untuk jadi pemain bola profesional tercapai ya. Amin. Amin. Nah, ternyata para pejuang sehat semuanya, gigi berlubang itu tidak selalu karena makanan manis dan kondisi yang terlalu asam di mulut, tapi juga bisa karena pori-pori gigi yang normal memang ada di gigi kita itu terbuka. Jadi para pejuang sehat semuanya, gigi kita itu ternyata ada pori-porinya loh, ada lubang-lubang kecilnya, dan itu normal. Seperti di kulit kita. Di kulit kita juga ada pori-porinya. Harusnya pori-pori itu tertutup oleh lapisan khusus seperti lendir dan juga terlindungi oleh gusi. Tapi karena satu dan lain hal, lapisan lendir itu hilang, gusinya juga turun. Nah, inilah yang menyebabkan kita akan merasa ngilu ketika minum es krim atau makan makanan yang asam. Nah, lalu memang gusi bisa turun ya? Dr. Petrus, kita belum terbayang ya, kenapa kok gusi bisa turun gitu ya. Mungkin ada para pejuang sehat yang pernah bertemu dengan teman atau kerabat yang sudah lama tidak berjumpa, bertahun-tahun begitu, ketemu lagi kok giginya kelihatan makin panjang gitu ya. Misalkan beberapa tahun lalu ketika terakhir bertemu giginya masih seperti ini, masih normal. Tapi setelah bertemu lagi giginya jadi panjang-panjang gitu ya. Ternyata gigi panjang itu
bukan giginya makin panjang, tapi gusinya yang makin turun, yang makin hilang. Nah, kenapa gusi bisa hilang? Karena cara menyikat gigi yang salah. Jadi, yuk Dr. Petrus dan semua pejuang sehat, telunjuk, salah satu telunjuk taruh di bawah mulut. Yuk bareng-bareng, taruh di bawah hidung, maaf, di atas mulut. Lalu gerakkan ke bawah, angkat. Jadi kita bayangkan telunjuk ini adalah sikat gigi, ya. Kita bayangkan telunjuk ini adalah sikat gigi. Kita taruh di bawah hidung, lalu kita gerakkan ke bawah, kita angkat menjauhi wajah, ya. Ulangin lagi, kita taruh di bawah hidung, kita gerakkan ke bawah, kita jauhkan dari hidung. Kita ulangi lagi. Itu adalah arah menyikat gigi atas. Berarti seperti warna bendera kita. Bendera kita warnanya apa? Merah, putih. Merah itu adalah gusi, putih itu adalah gigi. Jadi arah menyikat gigi adalah dari gusi ke gigi. Angkat menjauhi wajah. Ulangin lagi, dari gusi ke gigi. Merah ke putih. Jauhi, ulangin lagi. Itu gigi atas ya para pejuang sehat. Sekarang kita peragakan gigi yang bawah. Kita letakkan telunjuk di dagu. Di dagu. Nah, di dagu. Wah, Zahra keren nih mengikuti Dr. Nadia nih. Zahra meletakkan telunjuk di dagu, kemudian angkat ke mulut. Jauhkan dari wajah. Ulangin. Letakkan telunjuk di dagu, angkat ke mulut, jauhi dari wajah. Seperti itu. Itu adalah arah menyikat gigi bawah. Dari merah ke putih. Jauhi wajah. Dari gusi ke gigi, jauhi dari wajah. Awal-awal mengubah kebiasaan yang sudah bertahun-tahun kita lakukan pasti akan sulit. Bahasa orang awamnya kagok. Dr. Nadia pun seperti itu. Waktu Dr. Nadia masih kecil, Dr. Nadia terbiasa untuk menyikat gigi bolak-balik. Dr. Nadia baru tahu bahwa itu bahaya saat Dr. Nadia menjadi mahasiswa kedokteran gigi. Berarti sekitar usia 20 tahun baru Dr. Nadia mendapatkan pengetahuan itu. Maka bersyukur nih adik-adik semua, para pejuang sehat semua, mendapatkan pengetahuan ini sejak adik-adik semua masih SD, sehingga adik-adik semua bisa melatih untuk menyikat gigi dengan arah yang benar. Nah, akhirnya setelah Dr. Nadia biasakan setiap hari, awalnya memang masih kagok ya, akhirnya terbiasa kok. Sekarang Dr. Nadia kalau menyikat gigi, satu arah, ya, dari merah ke putih. Ingat aja, warna bendera kita. Merah ke putih, angkat. Merah ke putih, angkat. Merah ke putih, angkat. Seperti itu para pejuang sehat semuanya. Oke, luar biasa sekali, Dr. Nadia. Ya, baik. Ternyata ini waktunya berjalan sangat cepat sekali. Oh, baik, baik. Jadi mungkin setelah ini kita akan masuk sesi tanya jawab kali Oh, ya. baik, siap. Supaya maksudnya nanti ada kesempatan bagi anak atau ibu guru atau orang tua mau bertanya, silakan. Siap. Baik, adik-adik semua, para guru, pendidik, dan juga mungkin orang tua, memang fokus pada acara ini adalah untuk lebih ke anak-anak sekolah, karena memang peserta yang masuk, yang mendaftar itu sekitar 700 lebih yang mendaftar itu adalah anak-anak siswa sekolah SD. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa ikut berpartisipasi. Silakan. Mungkin kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Begitu, Dr. Nadia? Iya, siap, Dr. Petrus. Oke, baik. Nah, untuk acara ini, maka saya akan buka untuk 3 penanya. Silakan untuk menggunakan fitur raise hand. Nanti ada hadiah ya, Dr. Petrus? Oh, ada hadiahnya tuh untuk 3 pertanyaan. Iya. Baik, masing-masing silakan bertanya untuk 1 pertanyaan. Nanti dari host akan menentukan siapa yang sudah raise hand, kemudian nanti akan ditunjuk siapa yang akan dibuka mikrofonnya supaya bisa bertanya secara langsung. Silakan, sudah ada yang raise hand? Sudah ada dari Anzani ya dok, dari SD 21 Johar Baru. Oh baik, silakan. Anjani anjing terkenal. Anzani, mau nanya apa sayang? Cantik sekali nih jilbab pinknya. Belum terdengar Anzani?
Iya, suaranya lebih keras Anjani. Anjani Pak, Tolong di-unmute dulu. Bagian speakernya tolong dipencet supaya nyala. Nah, ya sudah tadi. Dipencet dulu Ansani speakernya. Sudah dok. Ah, oke, silakan. Saya mau nanya, gigi susunya kan belum goyang, cuman gigi dewasanya udah numbuh. Itu gimana dok? Iya, gigi susunya belum goyang, tapi gigi dewasanya sudah menumbuh. Iya, baik. Ini dengan mamahnya Anzani ya? Ansani. Ya, baik. Baik, Ibu. Jadi, usianya berapa Ibu sekarang anaknya? Adik saya 6 tahun. Adik saya 6 tahun dok. 6 tahun, baik. Lalu yang gigi yang sudah tumbuh, itu gigi permanen atau gigi dewasa yang sudah tumbuh itu yang mana? Yang di depan, di belakang? Yang depan sebelah kanan dok. Depan sebelah kanan, agak ke belakang ya, Ibu ya? Baik. Nah, jadi ya depan sebelah kanan agak ke belakang itu sepertinya umur 6 tahun itu yang tumbuh adalah gigi dewasa Graham biasanya untuk umur Mungkin 6 tahun gigi ya. seri kali dok. Mungkin gigi Yang seri agak yang dimaksud. Nah, itu yang depan yang dia Oh, tunjuk. depan yang di bawah ini ya, yang di bawah hidung ya. Iya. Oh, di bawah hidung. Baik. Berarti untuk usia 6 sampai 7 tahun itu harusnya memang yang gigi susu itu sudah copot ya Ibu ya. Nah, begini, Dokter Nadia boleh tanya apakah anak Ibu Anzani suka makan sayur sama kacang? Kalau sayur doyan dok, tapi kalau makanan ya nggak sering sih. Nggak sering ya. Oh, baik. Nah, tidak apa-apa Ibu. Kalau memang diusahakan dulu sekitar 1 bulan ini, sekitar 1 atau 2 bulan ini sampai akhir tahun lah ya Ibu ya, dipersering untuk makan makanan yang keras ya, dan diusahakan makanan yang keras itu dikunyahkan di bagian tengah ya. Nah, itu untuk merangsang gigi dewasanya untuk goyang. Tapi kalau misalkan sampai awal tahun masih belum goyang juga, maka bisa dibawa ke dokter gigi gitu Ibu. Nah, untuk Ibu dan para pejuang sehat semuanya, sambil Dokter Nadia jelaskan tentang prosedur untuk ke dokter gigi mungkin ya, Ya, Dokter silakan. Petrus ya. Ya, silakan. Jadi, Ibu Anzani dan para pejuang sehat semuanya, di masa pandemi ini ada protokol atau prosedur yang berbeda dengan sebelum pandemi. Ya. Jadi, biasakan untuk membuat janji dulu dengan dokter gigi agar bisa diatur kedatangan pasien tidak berpapasan dengan pasien sebelumnya untuk mengurangi kontak antar manusia sehingga mengurangi penularan COVID-19. Jadi dokter gigi akan mengatur jadwal bagaimana caranya agar pasien pertama dengan pasien kedua tidak bertemu. Jadi pasien pertama diselesaikan dulu, pasien pertamanya itu pulang, kemudian ruangan poligiginya didisinfeksi, baru pasien keduanya datang. Jadi penting untuk membuat janji dengan dokter gigi. Kemudian yang berikutnya, pasien dan pengantarnya, misalkan Anzani dengan ibunya, pakailah masker. Tentunya saat Anzani nanti diperiksa giginya oleh dokter gigi, harus buka masker. Tentunya bagaimana giginya bisa dicek kalau maskernya tidak dibuka. Nah, inilah yang menjadikan klinik gigi itu rentan untuk menjadi penularan COVID-19. Tapi tenang saja, Persatuan Dokter Gigi Indonesia sudah menginstruksikan kepada seluruh dokter gigi di Indonesia untuk menggunakan baju pelindung yang biasa kita sebut mirip baju astronot ya, Dokter Petrus ya. Iya, Dokter Petrus betul. juga sering nih pakai baju astronot ini, perlindungan sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kemudian pasien yang baru datang ke klinik akan diajukan pertanyaan sekitar riwayat perjalanan. Jadi apakah beberapa waktu ke belakang pernah keluar kota? Lalu apakah merasakan gejala fisik seperti demam, batuk, dan juga pasien akan diukur suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuhnya itu tinggi dan atau ada gejala COVID lainnya, maka akan dijadwalkan ulang seperti itu. Dan juga pastinya kalau misalnya tidak ada gejala-gejala COVID, pasien diminta untuk cuci
tangan. Seperti itu para pejuang sehat. Nah, jadi saran Dokter Nadia ke Anzani dan Ibu, tolong Anzani dibiasakan untuk makan makanan keras dalam 2 bulan ini. Nah, jika nanti awal tahun 2021 masih belum terjadi perubahan, masih belum goyang, maka diperiksakan ke dokter gigi dengan menggunakan protokol kesehatan ini. Bagaimana, Ibu? Baik, Anzani? terima kasih Dokter Nadia. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa? Kira-kira tolong host dibantu, apakah ada yang sudah raise hand? Virtual hand? Ini dari Silakan. Oriza Sativa ya. Wah, Oriza Sativa, itu berarti jagung ya? Bahasa biologi. Silakan. Oriza. Tolong dipencet itu mikrofonnya dipencet supaya dia nyala. Baik, silakan. Oriza Sativa itu padi ya sayang ya? Padi, karena kalau jagung zeamai. Dipencet itunya mikrofonnya. Udah, oke. Silakan. Halo, Oriza Sativa. Dari SD mana sayang? 21. 21. Kelas berapa? 4. 4. Biasa dipanggil siapa sayang? Ori. Ori, baik. Ori, cita-citanya apa kalau sudah besar? Dokter gigi. Amin. Dokter Petrus, penerus kita lagi nih, Dokter Petrus. Dokter gigi Ori. Iya, Dokter gigi Oriza Sativa. Baik, Dokter gigi Ori mau bertanya apa? Asik. Bu, saya kan giginya udah ompong 3 tahun. Kenapa nggak numbuh ya? Gigi yang mana sayang? Depan, belakang? Belakang. Yang belakang. Ompongnya itu apakah copot sendiri atau diambil oleh dokter gigi? Diambil sama dokter gigi. Oh, baik. Nah, kamu usianya berapa sayang berarti sekarang? 9 tahun. 9 tahun. Nah, kita lihat kalender ini ya. Nih, umur 9 tahun itu berarti atas atau bawah sayang? Bawah. Yang bawah. Ya, baik. Berarti umur 9 tahun itu kemungkinan gigi ini nih. Gigi yang first premolar ini, ya, atau gigi taring. Nah, jadi ya, baik. Jadi begini saja, Ori. Saran Dokter Nadia sama seperti sebelumnya. Tadi siapa sebelumnya? Dokter Petrus ke penanya sebelumnya? Anzani. Anzani ya, sama seperti ke adik Anzani, bahwa biasakan untuk memakan sayur dan kacang dan dikunyah lama ya. Dikunyah lama, nah untuk merangsang gigi dewasanya untuk tumbuh. Ya. Nah, sambil ini kalau bisa di-screenshot saja kalender ini, difoto saja kalender ini untuk menjadi pegangan bagi anak dan orang tua bahwa nih harusnya umur segini udah tumbuh atau belum gitu. Sambil dihitung dari tengah ya, Ibu. Dihitung dari tengah garis tengah hidung gitu ya. Ini gigi keberapa nih yang belum tumbuh gitu ya. Nah, kalau memang sudah mendekati batas gitu ya, mendekati batas ini, batas tahunnya boleh dibawa ke dokter gigi sambil mengikuti protokol yang kesehatan untuk menghindari COVID-19. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Dokter Nadia. Iya, nah, semoga terakhir ya. Iya. Ini yang terakhir. Kita satu lagi pertanyaan. Silakan host. Ada yang sudah angkat tangan? Silakan. Ya, Anissa ya, Anissa Aulia Tulja. Halo Anissa. Anissa dari SD mana sayang? SD 21. 21. Kelas berapa? Kelas 5. Lalu Anissa mau jadi apa kalau sudah dewasa Anissa sayang? Dokter gigi. Dokter gigi juga. Wah, banyak sekali nih penerus kita, Dokter. Iya, kita panen dokter gigi. Iya. Anissa mau bertanya apa sayang? Aku kan tadinya giginya goyang 1. Pas aku jatuh gigi aku goyang 4. Bentar. Anissa jatuh. Jatuh dari mana sayang? Aku nggak jatuh. Oh, apa? Maaf. Kan tadinya awalnya yang goyang 1. Nah, lalu jadi goyang 4 itu karena apa tadi? Setelah apa?
Nisa, yang goyang pertama gigi yang mana Nisa? Atas? Bawah semua. Bawah semua, baik. Awalnya satu yang goyang itu yang di depan atau yang di belakang Nisa sayang? Yang di depan. Yang di depan, baik. Nah, terus sekarang satu yang goyang pertama itu apakah sudah copot atau masih ada? Masih goyang? Semuanya udah copot semua. Oh, udah copot semua. Copotnya copot sendiri ya Nisa ya? Tidak diambil oleh dokter gigi? Aku sendiri. Oh, rapuh sendiri. Tapi Nisa juga tidak jatuh dan tidak suka memegang-megang gitu? Nah, ya, baik. Berarti memang perlu dilihat lagi apakah memang copot yang dimaksudkan Nisa itu benar-benar copot sampai ke dalam gigi. Jadi kan bagian gigi kita itu ada yang terlihat di mulut, yang namanya mahkotanya warna putih-putih, ini warna mahkota ya, para pejuang sehat. Tapi ada juga bagian gigi yang tertanam di dalam gusi. Ya, gusi kita yang warna merah nih. Nah, di dalam gusi sebenarnya masih ada bagian gigi tersebut. Nah, bisa saja sebenarnya akar giginya itu masih ada. Akar itu adalah bagian yang di dalam gusi itu masih ada, tapi mahkotanya saja yang habis digerogoti oleh bakteri. Nah, itu ada salah satu kemungkinan ya Dr. Petrus ya. Jadi sebenarnya tidak copot semuanya, tapi hanya bagian mahkota yang warna putih ini nih yang bahasa orang Betawinya grepes gitu ya. Mahkotanya grepes gitu ya. Nah, grepes itu biasanya karena mungkin sikat giginya. Nah, biasanya Nisa kalau sikat gigi berapa kali, sayang? Sehari 2 kali. 2 kali. Sebelum atau setelah sarapan, sayang? Sebelum. Sebelum ya. Nah, coba diubah kebiasaan itu, Anissa. Sikat giginya setelah sarapan. Karena kalau sebelum sarapan berarti setelah sarapan kan akan ada makanan yang terselip di sela-sela gigi gitu ya. Nah, jadi coba bekal sikat gigi dan pasta gigi ke sekolah. Jadi ketika mungkin sarapannya pas jam istirahat di sekolah, nah Anissa ke kamar kecil untuk menyikat gigi. Seperti itu, Anissa ya. Jadi memang perlu dilihat lagi oleh dokter gigi yang dimaksudkan Nisa copot itu seperti apa. Dokter Nadia sih mengira kemungkinan bukan copot semua, tapi hanya grepes di bagian mahkotanya. Nah, kalau memang tebakan dokter Nadia ini benar, hanya grepes di bagian mahkotanya saja, di bagian bawahnya masih ada, insya Allah nanti pada jadwalnya, yaitu sekitar ini, gigi bawah tengah itu sekitar usia 6-8 tahun, dia akan goyang, ya, lalu dia akan copot dan akan digantikan oleh gigi dewasa. Yang penting, Nisa ubah kebiasaan sikat giginya sebelum atau setelah sarapan, Nisa harusnya? Harusnya setelah, betul Nisa, dan juga sebelum tidur. Itu yang bisa Nisa lakukan sambil Nisa nanti minta sama Mama atau Papa untuk melihat nih gigi Nisa seperti apa. Kalau memang ada kesempatannya bisa dibawa ke dokter gigi untuk dicek kembali oleh dokter gigi. Seperti itu, Nisa. Baik, terima kasih Dokter Nadia. Ya. Baik, tanpa terasa ya waktu berjalan terus dengan cepat sekali. Nah, seperti yang pernah dijanjikan tadi di awal, kita akan masuk ke dalam sesi foto. Tapi sebelumnya, bagi adik-adik, guru, pendidik, atau orang tua murid, apabila ada pertanyaan yang masih mengganjal, Dokter Nadia akan membagikan email atau nomor telepon. Saya kurang paham. Apakah Dokter Nadia sudah siapkan email atau nomor telepon? Sudah, via chat ya. Nah, nanti bisa dihubungi atau bisa dikolektif ke sekolah masing-masing supaya nanti bisa dikirim ke kami. Nanti Dokter Nadia mencoba sebaik mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Bapak, Ibu guru, adik-adik sekalian, dan para orang tua murid, kita buka dulu videonya, kita akan foto bersama, supaya kita juga ini ada satu kenangan juga buat kita. Ya, itu cantik-cantik, ya, ganteng-ganteng, silakan. Boleh dibuka dulu. Minta tolong untuk host untuk memimpin untuk acara foto ini. Oke, halo, selamat siang semuanya.
Oke, Halo, Dr. kita mau Anissa. foto bersama ya. Saya Dr. Anissa. Nanti akan dihitung. Ini ada 5 halaman. Nanti kalau udah selesai, dokter akan kasih tahu ya. Oke, halaman pertama semuanya senyum ya. 1, 2, 3. Oke, kita ke halaman kedua. Ganti gaya boleh. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Halaman keempat. 1, 2, 3. Dan halaman yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktunya adik-adik semua. Terima kasih, Dr. Anissa. Baik. Bapak, Ibu guru, pendidik, orang tua murid, dan adik-adik yang kami cintai, yang kami kasihi, memang ada batasan waktu di dalam acara webinar ini, tapi tidak apa-apa, karena Anda juga semua akan dekat dengan kami. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang masih perlu dijelaskan, nanti bisa dikolektif ke sekolah masing-masing untuk kemudian nanti dikirimkan kepada kami. Dan juga ada hadiah yang akan diberikan kepada beberapa penanya seperti yang sudah dijanjikan, dan itu hadiahnya akan dikirimkan ke sekolah masing-masing. Ya, karena ini tadi mayoritas semua anak-anak yang bertanya, jadi akan dikirimkan hadiahnya ke sekolah masing-masing. Nah, sebelum Dr. Petrus menutup acara ini, ada pantun ya, sebentar sekali. Yuk kita dengarkan. Ayam lupa berkokok karena tidur terlalu pagi. Waduh, ayamnya begadang. Cahaya terang pergi, langit terlihat kelam. Janganlah lupa untuk selalu menyikat gigi setelah makan pagi dan sebelum tidur malam. Ya. Oke, yang kedua, bangunlah pagi selagi udara bersih. Masuk sekolah tidak telat lewat gerbang. Rajinlah sikat gigi agar selalu bersih, supaya gigi terawat dan tidak berlubang. Ulat lunak berubah rupa menjadi kepompong. Saat matang, secara unik akan menjadi kupu-kupu. Sangat tidak enak, gigi rusak dan ompong. Biar ganteng dan cantik, kalau tertawa jadi cupu gitu ya. Oke, yang terakhir. Mawar wangi, batangnya berduri ditakuti benalu. Ya, memaksa ulat pergi, membiarkan kumbang menikmati jeli. Sayangilah gigi dan rajinlah merawat selalu. Periksakan ke dokter gigi sekurangnya 6 bulan sekali. Ya, kita tepuk tangan dong ya. Baik, dengan seiring pantun tadi, maka tibalah waktunya kita harus berpisah. Terima kasih kepada semua panitia, kepada semua peserta, kepada PDGI, kepada Unilever, dan kepada semua saja. Kami tahu bahwa acara ini tidak bisa memuaskan semua orang. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Maka di akhir ini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petrus Maringka beserta dokter-dokter di sini pamit mohon diri. Sayangi gigi dan rawatlah gigi kita selalu, merdekakan gigi kita. Salam. Dadah. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih.